Halo, selamat malam teman-teman investor dan trader. Kembali lagi ke channel Ide Investasi. Kali ini saya ingin membahas emiten Rukun Raharja yang secara mengagetkan, meskipun saya estimasi net profitnya itu menggila di tahun 2023, tapi anehnya secara mengejutkan eh, sahamnya itu dibuang. Oke, mari kita lihat bagaimana prospek Rukun Raharja ke depan. Oke, disclaimer informasi dari investasi adalah saya mempunyai posisi pada saham raja, tetapi saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Dalam metodologi yang akan dipakai oleh saya di dalam menganalisa raja adalah kita memakai company performance dan akan memakai technical analysis Elliott Wave untuk mengukur pendekatan industrinya. Berikut saya sajikan manajemen statement yang ada di annual report tahun 2022, ya, yaitu manajemen mempunyai view yang sangat cerah untuk prospek tahun 2023, di mana mereka menyebutkan bahwa pipa blok rokan ini akan mulai beroperasi secara penuh di tahun 2023 ini. Ya, ini adalah komentar dari saya. KSO blok rokan ini dapat bisa disekir sebagai pendapatan perusahaan untuk kedepannya. Di mana KSO blok rokan ini baru akan beroperasi penuh secara 100% pada 1 Desember 2022. Yuk, mari kita lihat bagaimana laporan keuangan yang disajikan pada saat first half tahun 2023 ini. Di sisi sini adalah laporan keuangan secara tahunan yang saya sajikan kepada teman-teman year on year, dan ini adalah laporan keuangan secara kuartalan. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya, dari Desember, ada Maret, dan ada Juni. Sedangkan kalau di sini Juni to Juni. Nah, yang saya ingin highlight adalah secara tahunan Raja membukukan net profit sebesar ya, net profitnya ya sebesar 421,35%. Nah, di sini yang saya ingin kasih lihat kepada teman-teman adalah betapa juga adanya kenaikan pendapatan ya. Adanya kenaikan pendapatan dari Raja ya, pendapatan sehingga mengakibatkan net profitnya juga membesar. Meskipun di sini pendapatannya sebenarnya tidak naik secara signifikan ya teman-teman, tetapi di sini di net profitnya memiliki kenaikan yang tajam. Kalau di total aset juga mengalami kenaikan yang tajam ya. Sebenarnya kalau total aset kita ngelihatnya jangan year on year, tapi kita ngelihatnya dari sini teman-teman. Kalau untuk ngelihat total aset. Total aset Raja mengalami kenaikan sebesar 15% dari Desember ke uh, tahun 2023 pertengahan. Jadi ada sekitar 15% kenaikan dari sisi aset. Jadi untuk secara tahunan net profitnya naik sebesar 421%, dan kemudian untuk secara kuartalan itu Q on Q. Jadi kenaikan dari bulan Maret ke bulan Juni itu sebesar berapa, dan itu berada pada nilai 71%. Kemudian kita ukur asetnya juga mengalami kenaikan, dan revenue-nya, nah revenue-nya ini sudah revenue di tahun 2023 itu kurang lebih sudah 60% dari total revenue tahun 2022 gitu. Dengan revenue yang baru mencapai 50% dari total revenue tahun 2022, ternyata net profitnya sudah sama teman-teman ya. Jadi net profit Desember 2022 ada di 138, dan
net profit pada first half tahun 2023 sudah sama dengan net profit sepanjang tahun 2022. Nah, itu yang saya ingin teman-teman cermati juga ya. Menarik ini Raja, pendapatan baru 50% tetapi net profitnya sudah sama dengan net profit tahun 2022. Kemudian kita kembali ya, kita lihat di info yang tahunan ya. Kalau saya selalu mengukur, karena ini kan ada yang menarik nih, yaitu revenue-nya dia sebenarnya tumbuhnya ya bisa dibilang hanya tumbuh sekitar 20 sampai dengan 30% ya teman-teman. Tapi kok bisa net profitnya ini gede banget, yaitu sebesar 421% secara year on year. Nah, mari kita cek bagaimana gross profitnya. Gross profitnya ini juga mengalami kenaikan teman-teman. Jadi tenang bahwa ini bukan efisiensi atau bukan adanya penjualan aset, karena di sini teman-teman bisa melihat gross profitnya juga lumayan naiknya ini 100% plus. Tapi untuk lebih detailnya mari kita bongkar apa sih yang membedakan Raja, kenapa dia net profit di first half ini sangat amat tinggi dan mengalami kenaikan secara kuartalan sebesar 71,37%. Yuk, mari kita bongkar pendapatannya. Ternyata ya, yang mengakibatkan pendapatan dari Raja itu mengalami kenaikan signifikan, ini sudah dari bulan di kuartal pertama kemarin ya. Ada jasa pengangkutan minyak, teman-teman, yang mengalami kenaikan signifikan. Kemudian pada first half ternyata masih ada jasa pengangkutan minyak yang juga naik secara Q on Q sebesar 100%. 100% lebih nih malah ya. Nah, jasa pengangkutan minyak itu adalah total pendapatan kepada PT Pertamina Gas dan PT PLN Persero. Jadi sudah didiskus oleh Raja, di mana pengakuan pendapatannya adalah sebesar 37,45% dan 34,44% dengan total nilai sebesar ini. Seperti itu, teman-teman. Sorry, ini yang dimaksud adalah sebesar 17.482,468 dalam bentuk US dollar itu berasal dari pendapatan kepada PT Pertamina Gas Persero atau PT Pertagas gitu. Jadi ya ini yang menyebabkan kok tiba-tiba ada lonjakan di dalam net profitnya Raja. Kemudian kita kemudian akan menilai nih apakah ini one time net profit ataukah masih ada kelanjutannya. Nah, di sini kita bisa melihat account receivable dari Raja untuk second half tahun 2023. Estimasinya untuk second half tahun 2023. Yaitu jumlah piutang usahanya cukup besar ya teman-teman dan mengalami kenaikan nih teman-teman bila dibandingkan dari Desember. Piutang usahanya cukup besar, ada sekitar 23.440 juta US dollar. Ya, itu adalah piutang usahanya. Di mana kemarin saya cek laporan keuangannya Raja, ini semua piutang ini adalah piutang yang nilainya tidak lebih dari 3 bulan. Ya, jadi teman-teman bisa melihat bahwa masih akan ada tambahan jasa pengangkutan minyak untuk di kuartal ketiga. Jadi ini adalah account receivable atau piutang usaha untuk 3 bulan ke depan. Nah, di sini saya summary ya teman-teman, beberapa yang besar-besar nih. Ya, ternyata kontribusi terbesar dari Raja adalah dari Pertagas, kemudian diikuti oleh Lontar Papirus, dan kemudian perusahaan listrik negara Persero. Jadi bisa dikatakan ini cukup aman ya kalau dua perusahaan ini nih yang memiliki hutang kepada Raja. Kalau kita hitung 9,8 ditambah 2,7 itu berarti berkisar sekitar 12,5 ya. Nah, kalau 12,5 berarti ini adalah sudah 50% hutang Raja adalah kepada BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi dapat dikatakan ini aman.
Ya, jadi bisa diharapkan net profit Raja di kuartal ketiga itu juga akan membaik daripada secara tahunannya dan juga akan meningkat secara kuartalan. Kemudian, mari kita lihat estimasi target Raja. Satu sekuritas sudah memaintain target tetap ke 1.500. Kemudian mari kita ukur apakah hal tersebut, yaitu estimasi target 1.500, dapat dimungkinkan dengan kita melihat skenario Elliott Wave dan fundamental analysis. Saya harus akuin, saya agak salah membuat Raja, ya. Karena saya waktu itu berpikir wave 3-nya itu yang ini nih, teman-teman. Wave 3, saya tapi sempat curiga pada saat saya ngeliat ini wave 5. Pertama nih, pas naik wave 5, tapi dia belum ngebentuk ABC. Atau ABC-nya itu simple banget nih, saya lihat A, B, C. Terus dia naik ke wave 5. Nah, yang ngebuat, terus saya sempat yakin pada saat ini turun ke bawah nih, Raja. Saya ingat ini penyebab turunnya karena net profit di Desember sempat anjlok ya, net profitnya Raja. Saya pertama sempat yakin, saya pikir ini adalah wave 3, ini wave 4, dan ini wave 5-nya nih. Pertama, saya ngebuat. Ya, dan ini saya pikir udah wave 1 dropnya Raja. Ini saya pikir wave 1 dan ini wave 2-nya Raja. Ya, teman-teman. Tapi pada saat saya membaca laporan keuangannya Raja pada kuartal pertama tahun 2023 yang ada jasa pengangkutan minyak itu, wow, saya melihat sepertinya ini belum selesai nih wave Raja, ya. Ini maksudnya bukan wave 1 ya. Ini maksudnya adalah page 1 untuk Elliott Wave-nya Raja. Jadi saya melihat ini adalah wave 3-nya Raja, ya. Dan kemungkinan ini wave 4 nih, teman-teman. Kenapa? Ini yang saya lihat. Ya, teman-teman bisa lihat ini wave 4-nya Raja, di mana dia low-nya ini sejauh ini masih belum dikalahin. Ya, jadi ini wave 4-nya Raja, dan kenapa saya yakin ini wave 4-nya Raja? Karena dia ngebentuk, apa nih, kalau bahasa technical analysisnya, dia ngebentuk higher high nih, teman-teman. Gitu. Jadi, saya melihat bahwa Raja ini belum selesai wave 5-nya ya, teman-teman. Jadi saya menilai Raja itu akan seperti ini targetnya. Ini kemarin wave 3 extension, ini kemudian wave 4C-nya Raja, ya. Dan kemudian saya melihat ini wave 1, ini wave 2, dan ini ada wave 3 nih. Ya, dari Raja dengan target di 13.15 dan 14.65. Ya, 13.15 sampai dengan 14.65. Jadi ini adalah wave 3 dari wave 5. Jadi wave 5 itu bisa ngebentuk 5 wave lagi, teman-teman. Ya, jadi ini adalah wave 1, wave 2, dan kemudian ini adalah wave 3 dari wave 5. Gitu. Tapi teman-teman harus hati-hati ya, karena saya juga tadi belum sempat ngecek sih, apakah high di sini nih, high di sini sudah mengalahkan high yang di sini, teman-teman. Gitu. Karena kalau high yang di, ya, karena kalau high yang di sini mengalahkan high yang di sini, jarang wave 5 itu membuat extension. Extension itu maksudnya ada wave 5, kemudian ada wave 5 lagi gitu di atasnya. Iya, seperti itu. Jadi saya masih melihat wave 3 extensionnya adalah ini, kemudian ini adalah masih menuju wave 5 extensionnya Raja. Sorry, wave 5-nya Raja. Nah, ngebentuk wave 5 Raja itu terbentuk dari ini wave 1, ini ada wave 2-nya nih. Kemudian dia bisa ngebentuk wave 3. Setelah akan ada wave 4-nya. Untuk menuju komplit wave 5 Raja secara total. Nah, kemudian mari kita lihat dari sisi FA, fundamental analisisnya ya teman-teman. Ya, ini saya sajikan forward valuation, saya menggunakan price earning, EPS pada full year, ini maksudnya full fiscal year 2022 itu ada di 33, ini bukan 21 ya, ini adalah EPS fiscal year tahun 2022 ada di 33,
Ini udah sama dengan EPS di 6 bulan tahun 2023. EPS-nya sama, tapi harganya turun. Itu yang menarik. Jadi, saya menilai bila kita asumsikan dengan forward valuasi bahwa EPS full year estimasi di tahun 2023 itu berada pada 50 perak, maka price earning ratio Raja pada tanggal 6 Agustus kemarin, penutupan Jumat kemarin 6 Agustus itu berada pada 17,9 kali, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman harus ingat penutupan Raja di 895 kemarin itu adalah berada pada price earning ratio 17,9 kali. Sehingga kalau memakai pendekatan price earning ratio dengan mean standard deviasi, ya, dengan price earning ratio-nya berada pada 26,5, maka target price Raja dengan estimasi EPS di 50, saya memberikan target harga berada pada 1325. Ya, teman-teman, ini secara fundamental. Jadi 1325, sedangkan kalau untuk ya kurang lebih dalam range yang sama. Kalau untuk wave-nya berada pada range 13.15 sampai dengan 14.5, ya. Sedangkan fundamental analisis tadi ada di 13.25 targetnya untuk Raja. Gitu, teman-teman. Ya. Kemudian bila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman dapat email ke dario.project. Kemudian disclaimer informasi oleh saya mempunyai posisi pada saham Raja, tetapi saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli. Semoga teman-teman bisa cuan dari Raja, dan ingat ya teman-teman, ini adalah estimasi, jadi bila saatnya memang harus cut loss, teman-teman harus cut loss. Terutama bila Raja membuat lower low baru, bukan lower low, higher low baru, gitu. Ya, teman-teman tahu bahwa saya memadukan antara fundamental dan technical analysis. Karena nanti saya akan cerita ke teman-teman mengapa technical analysis itu juga penting. Nanti saya akan buat video contohnya. Sedikit saya kasih note buat teman-teman. Downside dari Raja, mungkin teman-teman tahu, downside dari Raja adalah bahwa salah satu pemegang sahamnya saat ini sedang terkena kasus di kejaksaan. Jadi ya itu yang teman-teman juga harus sedikit hati-hati, tetapi saya melihatnya kemarin tadi saya cek mengenai data pemegang sahamnya, ya dia memang cukup besar sekitar 28%, tetapi saya melihat itu tidak terlalu ada impact terhadap keseluruhan Raja yang sebesar 72% dikuasai oleh pemilik saham lainnya. Oke, semoga teman-teman cuan dari Raja. Salam ide investasi dan jangan lupa tonton video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.